Sekali lagi berikan kemuliaan buat Yesus kita yang luar biasa. Sekarang mari kita belajar firman. Izinkan dalam beberapa menit kita akan bahas sesuatu yang ajaib. Saya ambil sebuah pernyataan seorang raja yang berkata, "Is your heart true to me as my heart is true to your heart?" Apakah hatimu itu benar terhadap aku sebagaimana hatiku juga benar terhadap hatimu? Sebuah statement yang ajaib sekali. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-10. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara, ini merupakan salah satu bagian daripada cerita seorang raja yang diurapi Tuhan bernama Yehu. Ini sebuah penggalan kisah yang menurut saya menarik sekali. Dan saya mau baca buat Anda 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rehab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, "Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Is your heart true to me as my heart is true to your heart?" Jawab Yonadab, "Ya." "Jika ya, berikanlah tanganmu. Give me your hands." Maka diberikannya tangannya. Lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, "Marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan." Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memusnahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Saudara, ada orang bernama Yonadab. Dia anak dari orang yang bernama Rehab. Kata Rehab artinya sais atau pengemudi kereta. Yonadab ini punya prinsip hidup yang beda dengan kebanyakan orang yang hidup pada zaman itu. Dia memang bukan orang Yahudi, tapi dia orang yang tinggal di antara orang-orang Yahudi. Yang beda di mana? Yonadab adalah orang yang dan dengan keluarganya itu hidup sebagai orang-orang nomaden. Dia berpindah-pindah, hidup di kemah, tidak membangun rumah dari batu dan sebagainya. Dan mereka menjalani kehidupan yang saleh, dan mereka menjauhkan diri mereka dari minum anggur. Yonadab adalah orang yang dihormati. Oleh karena pilihan hidupnya, maka dia disegani oleh orang-orang Israel. Dan hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara sebuah proses yang harus dilewati seseorang. Kalau Anda dan saya ingin satu hari engkau naik di kereta raja. Nama Yonadab artinya Jehovah is willing. Bahwa Tuhan itu berkehendak. Apa yang dia kehendaki? Saya percaya Jehovah is willing that we are prosper. Jehovah berkehendak kita berkelimpahan. Jehovah is willing that we are in health. Jehovah itu sedia dan mau supaya kita sehat.
Jehovah is willing that we are blessed. Jehovah itu mau supaya kita diberkati. Jehovah is willing, we are full of joy. Jehovah is willing that His shalom be upon us always. Nama Yonadab artinya Jehovah is willing. Tetapi hanya Tuhan yang berkehendak, satu bagian saja rupanya tidak cukup. Dan hari itu Yehu habis mengalahkan dua raja seperti yang Tuhan perintahkan. Dan tiba-tiba dia melihat Yonadab datang. Alkitab mengatakan Yonadab memang ingin menjumpai dia. Kalau Anda lihat teksnya bagus sekali. Ini yang terjadi. Yehu memberi salam. Sebetulnya dia memberikan salut hormatnya. Saya yakin dia turun dari keretanya sebentar. Dia membungkukkan badannya. Dan kemudian keluarlah sebuah pertanyaan seperti ini. Is your heart true to me? Is my heart true to your heart? Apakah hatimu itu benar terhadap aku? Sebagaimana hatiku juga benar terhadap hatimu. Nama Yehu artinya Jehovah is He. Tuhan dialah itu. Dan hari itu dia mengajukan pertanyaan kepada Yonadab. Yang ditanya adalah soal hatinya. Raja sedang berkuasa. Tiba-tiba datang orang yang dihormati orang banyak. Dan kemudian pertanyaannya adalah, apakah hatimu itu benar di hadapanku? Saudara, kalau kita sebagai orang percaya tidak jagai hati kita, saya menjumpai fakta bahwa hati ini untuk berubah terlalu gampang. Saya beri contoh lah. Kelihatannya kecil. Tapi menurut saya menyentak saya. Sampai saya berkata, Tuhan, ternyata kesombongan dalam diriku ini masih lumayan banyak. Dari mana taunya? Minggu lalu ketika ada ibadah dewasa muda, saya ke gereja dengan Pak Thomas. Rupanya kami lupa bahwa pintu yang di ujung sana dekat dengan SD, kalau ada ibadah dipakai untuk sepeda motor. Lalu kemudian pintu yang dekat tempat basket itulah yang dipakai untuk mobil masuk kemari. Saudara, Pak Thomas dan saya lupa. Kami tiba-tiba masuk ke arah yang biasanya kalau tiap pagi ke kantor, ya lewat pos satpam itu. Dan di sana yang jaga, saya nggak tahu kenapa nggak ada satpam. Yang ada tukang parkir. Begitu mobil kami lewat, dicegat. Mobil mau masuk, dengan tanpa berdosa. Tapi Pak Thomas itu rendah hati. Mundur. Kalau yang lain buka jendela. Dia nggak rendah hati dia. Dia mundur. Dia mundur, kemudian masuk ke pintu yang seharusnya. Begitu masuk, ada satpam di situ. Dan memang itu pintu yang dimana diizinkan kita masuk. Masuk, saudara. Seketika itu, seperti hati saya ini ditemplak keras. Karena suara Tuhan berkata begini. Masih nyeri tidak hatimu? Ketika tukang parkir, kamu masuk. Nyeri tidak?
Saya bilang gini, sengkring Tuhan. Sombong. Iya betul. Coba pikir. Mengapa Yehu pertanyaan pertama soal hati? Dan Tuhan dengan kita selalu tanya soal hati. Karena begini. Kalau kita mau lihat jujur akan diri kita ini. Betapa sebetulnya ada banyak hal yang kelihatannya baik-baik, tapi tersembunyi di dalam dan tidak ada orang tahu. Saudara bisa ngerti kan yang saya maksudkan? Berapa banyak sebetulnya kita seringkali mengalami penolakan. Kita menghadapi perlakuan-perlakuan yang tidak seperti yang kita harapkan lah. Sebagian dari saudara mungkin merasa bahwa aku boleh berbuat apapun, dan tiba-tiba dari sumber yang tak terduga mengatakan yang sebaliknya. Dan lihatlah betapa gampangnya reaksi hati kita berbalik ke arah yang salah dan bahkan jahat. Saya tidak pernah menyangka bahwa peristiwa kecil itu membuat reaksi sesuatu di hati saya. Dan kemarin terulang lagi, saudara. Ajaib. Rupanya hari pertama saya tidak lulus. Kemarin terulang lagi. Masuk lagi lewat pintu yang salah. Kali ini ada satpam. Lebih sopan, tetap jawabannya sama. Kalau yang parkir, begini. Satpamnya lebih sopan. Mungkin lihat begitu, begini. Sama aja. Maaf. Lu boleh pendeta di sini, gua satpam. Saya bersyukur bisa tertawa kemarin, saudara. Sudah nggak sengkring lagi. Tapi itulah hati kita. Kalau kita mau jujur ya, ini belum soal perlakuan yang lebih mengerikan dari itu. Masih perlakuan-perlakuan yang sangat biasa sebetulnya. Tapi toh kenyataannya betapa sulitnya kita untuk punya hati yang bereaksi benar terus di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan bertanya kepada saudara, apakah hatimu itu benar terhadap aku sebagaimana hatiku juga benar terhadap hatimu? Tidak semudah yang kita pikirkan, bukan? Anda menghadapi hal-hal yang dengan gampang bisa membuat kita emosi tinggi. Saya melihat ada orang-orang yang dengan gampang naik darah. Sebab dia berpikir, aku kenal si A, kenal si B, kenal si C. Dan kalau Anda kenal orang-orang itu, engkau merasa semuanya bisa engkau kerjakan dengan semaunya sendiri. Hati seperti itu bukan hati seorang hamba. Dan hati seperti itu penuh dengan kesombongan. Yonadab ditanya, apakah hatimu benar terhadap aku, Yonadab? Dan dia berkata, ya. Lalu raja itu naik di keretanya. Dan dia berkata, kalau engkau berkata ya, give me your hands. Berikan tanganmu. Saudara, ada yang ajaib sih. Dan Yonadab memberikan tangannya. Untuk diapakan, saudara? Ditarik.
dan didudukkan di kereta bersama dengan dia. Kalau hatimu benar, maka hal yang kedua Tuhan minta adalah tanganmu, kekuatanmu, kemampuan kerjamu, pelayananmu, pengabdianmu, bahkan ketidakberdayaanmu. Saya teringat cerita di Injil, saudara. Coba kita buka Lukas. Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Lihat pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas 6 ayat 6, pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Ada orang yang mati tangan kanannya. Anda bayangkan? Yesus berkata, "Berdiri di tengah." Dan orang itu berdiri. Dan Tuhan berkata, "Ulurkanlah tanganmu." Saya mau tanya, saudara. Yang dimaui Tuhan itu tangan kanan atau tangan kiri? Ingat loh, tangan kanannya mati. Dan dia berkata, "Ulurkan tanganmu." Kanan atau kiri? Siapa yang berkata kanan, Pak? Angkat tangan. Tangan mati loh. Siapa yang berkata kiri, Pak? Angkat tangan. Menurut saya, saudara, tergantung dari kerendahan hati Anda. Orang yang cenderung menutupi akan kelemahannya akan berkata, "Ini Tuhan tanganku." Dia mau tunjukkan ke Tuhan akan sebuah keperkasaan. "Lihat, aku bisa." Engkau kan tidak mengatakan tangan yang mana. Aku berikan tangan kiriku. Dan kalau itu dia lakukan, dia tidak akan sembuh, saudara. Saya percaya ketika Tuhan mengatakan, "Ulurkan tanganmu," mungkin dia topang dengan tangan kirinya. Dan dia berkata, "Ini Tuhan, mati dan tidak bisa apa-apa. Tapi Engkau berkata, ulurkan. Ini Tuhan, aku gak bisa apa-apa." Sembuh, saudara. Jangan datang ke Tuhan dengan kekuatan. Datang dengan kelemahan. Apa adanya, saudara. Tidak usah ditutupi. Justru itu akan membuat engkau dipulihkan. Tapi kalau engkau coba tutupi dengan penampilan supaya orang kagum dengan saudara, supaya orang terkesan dengan kita,
supaya orang berdecak dan mengatakan dia hebat. Kita akan tunjukkan semua kehebatan kita, dan kita akan sembunyikan semua kelemahan kita. Yehu bertanya, kalau engkau berkata ya, give me your hands. Yesus berkata, ulurkan tanganmu, give me your hands. Yang mana? Selesai acara di Sumba, kami berhenti di Bali, saudara. Saya melayani akan hamba-hamba Tuhan di Bali. Mereka juga ingin kita buat KKR dan pasar murah. Mungkin Agustus kali ya. Teman-teman yang biasa pasar murah, siap-siap ke Bali. Wah, itu asik, Pak. Kerja dulu, saudara. Liburan belakangan tambahan. Sekarang Tuhan melawat gereja Kristen Protestan Bali. Yang ngundang kita itu sinodenya. Gereja Kristen Protestan di Bali. Mereka lagi belajar peperangan rohani. Dan mereka termasuk gereja yang paling kuat penginjilannya. Gereja-gereja baru lewat sekarang, saudara. Tuhan sedang kerja dengan luar biasa. Ketika di Bali, teman-teman lagi kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan sebetulnya. Karena di Sumba itu real sekali. Saya khotbah cuma 2 menit, gak ada. Doa ya seperti tadi gitu aja. Dan begitu amin, itu orang pada lari, itu antri loh. Sampai di stop di tengah jalan. Terlalu banyak yang bersaksi. Mereka coba mau belajar, mereka coba ingin menggali sesuatu dari hidup saya. Saya nggak tahu apakah mereka pada kecewa atau tidak. Tapi saya ngomong dengan mereka begini. Jangan berharap aku ceritakan bagaimana aku berdoa, menyembah Tuhan, berjam-jam menyiapkan semuanya. Sebenarnya ada beberapa hal yang terjadi. Saudara, sebelum kami berangkat ke Sumba, Ibu Nani berdoa dengan Pak Yusak di Bandung. Dan Tuhan berkata begini, di Sumba Timur itu ada gua, dan gua itu gua keramat. Kalian harus menemukan gua itu, dan hentakkan kakimu 12 kali, perangi rohnya, ikat. Nanti kalau terikat, kalian akan lihat kegerakan di Sumba akan dimulai. Tapi kalau ini nggak diberesi, 2 hari di Sumba akan berat sekali. Saya minta teman-teman yang sudah berangkat mencari, ajaib mereka berhasil menemukan. Hanya mereka berkata medannya berat. Pak Yusak itu sudah 78 tahun usianya, saudara. Jadi kalau Anda bawa dia naik ke tempat-tempat karang yang terjal dan licin, dan kemudian hujan, secara manusia sangat tidak bijak. Tetapi beliau ini bukan orang yang gampang menyerah. Ini model orang yang kalau Tuhan perintah, tutup mata, kerjain, saudara. Nggak peduli dia kuat tidak kuat, dia yakin dia akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Jadi beliau sudah semangat tinggi. Anak saya memberitahu, Kong, medannya berat, Kong, diketawain. Dia berkata gini, kamu ini loh, kok urusan medan berat, Tuhan ngomong apa itu yang paling penting, nanti kuat katanya. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Senin kami tiba di Sumba. Saya mau katakan jujur kepada Anda, kita akan buat kebaktian, kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi. Dan saya tahu bagian saya mendoakan orang sakit. Malam pertama di Sumba, semalaman saya tidak tidur. Bukan melawan roh jahat di udara, bukan. Tenggorokan saya ini bisa gatalnya luar biasa. Batuk sepanjang malam, nggak tidur. Saya tengking, saya apain nggak hilang. Setan ngomong begini, batukmu saja nggak bisa kau beresi, kok mendoakan orang kanker, orang lumpuh. Bayangin.
semalaman nggak tidur. Saya hampir-hampir nggak pernah ngalami seperti itu. Sepanjang malam tidak bisa tidur. Tiap kali mau ngerebain badan, dah kena lagi terus sampai fajar. Dan pada waktu malam hari itulah saya diberitahu, ibu ini berkata begini, besok yang ke gua tidak boleh hamba-hamba Tuhan, serain yang lebih muda saja. Saya bilang begini, puji Tuhan, sudah semalam gak tidur, gua ke gua lagi, bisa mabuk berat. Dan ternyata lewat jalan laut. Itu kapalnya ajaib kapal untuk orang mancing, kapal speedboat kecil, kursi nggak ada. Jadi kalau Anda duduk ya di pinggir-pinggirnya itu, saudara. Dan untuk Anda tahu, ombaknya 2 meter. Wung, wung. Sampai di sana naiknya terjal licin. Belakangan kita mengerti, Tuhan kasihan dengan ini hamba-hamba Tuhan. Yang 178, yang kedua watuk sepanjang malam, tidak usah pergi. Tapi hari itu saya mulai KKR dengan berkata begini di hati saya, Tuhan, aku tidak punya kekuatan. Aku bahkan tidak punya apa-apa kok. Untuk aku hadapkan kepadamu, untuk melayani puluhan ribu orang ini. Tapi inilah ketidakberdayaanku, aku berikan kepadamu. Saya berkata jujur, saya bilang, Tuhan, dari awal aku berkata, ini murni pekerjaanmu, bukan pekerjaan saya. Semalaman nggak tidur. Bahwa kemudian Tuhan menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Saya hanya bisa mundur ke belakang dan saya berkata, terima kasih Tuhan. Dan saya tertawa ke setan, saya bilang, lu dengerin ya Tan, saya bilang, bukan karena gua, tapi karena dia. Kamu boleh tertawakan batukku. Sekarang lu tertawa loh, lihat orang dilawat Tuhan seperti itu. Sebab kalau kita datang, mencoba dengan keperkasaan kita, bahaya saudara. Justru dalam kelemahan, kata Alkitab, kata Tuhan, kuasaku jadi apa? Sempurna. Kalau Anda mau ngaku jujur dengan Tuhan, itu akan membawa pembalikan keadaan yang luar biasa. Raja bertanya, is your heart true to me? As my heart is true to your heart. Apakah hatimu benar terhadap aku, sebagaimana hatiku benar terhadap hatimu? Kalau engkau berkata ya, dia berkata, give me your hands. Pertanyaannya, tangan yang mana yang Anda akan berikan ke Tuhan? Tanganmu yang kuat atau tanganmu yang tidak berdaya? Engkau berikan semua apa adanya ketidakberdayaanmu. Tuhan berkata, aku yang mengubah yang lemah jadi kuat, yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan. Amen saudara. Dan itu pekerjaannya. Dan begitu Yonadab mengulurkan tangannya, disambar oleh tangan raja, ditarik dan naik di kereta raja. Anda bisa bayangkan, seperti Yusuf naik di keretanya Firaun, seperti Mordekai naik di kereta Ahasiweros. Hari itu Yonadab naik di kereta Yehu. Dan Yehu berkata, aku mau tunjukkan kepadamu betapa giatnya aku. Peristiwa itu makin meyakinkan Yonadab akan pilihan hidupnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Kira-kira 300 tahun setelah itu, ada sebuah peristiwa. Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia. Dia berkata, Yeremia, engkau kumpulkan anak-anak Yonadab itu. Itu peristiwa terjadi 300 tahun kemudian. Lalu kemudian dia berkata, masukkan mereka ke bait Allah. Dan di sana Tuhan berkata, sediakan anggur
suruh mereka minum. Anda bisa bayangkan Tuhan memerintahkan orang untuk minum anggur, tapi dikerjakan oleh Yeremia. Dia undang semua anak-anak Yonadab keturunannya. 300 tahun setelah peristiwa dengan Yehu. Dan di sana Yeremia berkata, mari minum anggur. Ini di rumah Tuhan, aku nabinya. Tuhan berkata, minum anggur. Mereka berkata, maaf Nabi. Kami mendengar perkataan leluhur kami Yonadab bin Rechab. Jangan minum anggur. Jangan bahkan tanam pohon anggur. Kami tidak mau meminumnya. Sekalipun kau nabi, sekalipun di rumah Tuhan. Dan di situ Tuhan bicara kepada Yeremia. Yeremia, kau lihat, mereka mendengarkan suara nenek moyang mereka dan mereka ikuti. 300 tahun mereka berpegang kepada apa yang nenek moyang mereka perintahkan. Tapi lihat umatku. Berkali-kali aku kirim nabi bicara kepada mereka. Aku bukan nenek moyang mereka yang bicara. Dan mereka tidak mau dengar. Saudara, tapi kemudian Tuhan memberikan sebuah reward yang ajaib kepada keturunan Yonadab ini. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 35. Kita akan tutup dengan ini. Pada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Yeremia 35, 18, 19. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rechab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rechab takkan terputus melayani aku. Berapa lama saudara? Sepanjang masa. Wow. Keturunan Imam Eli dipotong Tuhan habis. Keturunan Yonadab sepanjang masa takkan terputus, akan stand before the Lord, berdiri di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Adalah kehendak Tuhan semua firman-Nya tergenapi dalam hidupmu. Tapi dia butuh dua hal hari ini, hatimu dan kekuatanmu dan hidupmu apa adanya. Kalau dua-duanya engkau benar, Tuhan akan tarik tanganmu, dudukkan engkau di keretanya. Dan pada waktu itulah engkau akan tahu. Aneh sekali, nama Rechab artinya sais atau pengendara kereta. Ketika Tuhan angkat dia, Yonadab tidak memegang sais kereta. Raja yang pegang sais kereta, dan dia berdiri di sebelahnya. Bukankah sebuah kemuliaan yang luar biasa pada ujungnya Tuhan beri. Saudara, ini hari-hari yang ajaib. Saya berdoa Anda menangkap akan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dalam minggu-minggu ini rumah sakit akan dimulai dibangun. Saudara, saya izinkan saya simpan ini rahasia sampai mungkin 1-2 bulan lagi. Tapi Tuhan sediakan semua dengan cara yang aneh. Aneh sekali. Tuhan provide, sediakan dengan cara yang tidak pernah saya duga. Itu artinya Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Saya berdoa Anda tangkap hati Tuhan ini. Dia sangat ingin memberkati kita. Datang apa adanya. Anda akan melihat sesuatu yang ajaib. Dia akan kerjakan lewat kehidupan kita. Amen, saudara. Dan malam itu di Bali sebetulnya, tiba-tiba keluar lagu ini di hati saya.
Saya nggak tahu nyanyi sudah berapa puluh kali. Dan saya tahu Tuhan hadir, saudara. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, "Nak, engkau baru saja pulang dari Sumba." Saya bilang, "Iya Tuhan." "Engkau lihat kuasaku?" Saya bilang, "Iya Tuhan." "Apakah engkau senang?" Saya bilang, "Aku hanya bersyukur Tuhan, karena engkau melakukan sesuatu yang dahsyat." Tapi malam itu Tuhan berkata, "Nak, kamu harus tahu, untuk sebuah penyerbuan terakhir dari gelombang surga, apa yang kau punya hari ini tidak cukup. Sebenarnya aku sediakan yang jauh lebih." Lalu Tuhan berkata gini, "Coba engkau lihat." Dan saya lihat sebuah penglihatan yang ajaib sekali. Saya lihat orang-orang Kristen berjalan. Di pasar ada orang lumpuh. Dia nggak lagi undang KKR, saudara. Tidak lagi dia bawa ke Holy untuk anak raja. Orang Kristen itu berdiri. Dia tatap mata orang lumpuh ini dan berkata, "Bapak mau sembuh?" Ketika yang lumpuh ini berkata, "Iya." Dipegang tangannya, dia berkata, "Dalam nama Yesus, bangun." Dan saya lihat orang lumpuh ini berdiri. Saya melihat penglihatan ajaib. Dan ini sudah saya lihat lama sekali. Satu hari mungkin akan terjadi, saudara. Dalam setiap kebaktian selalu orang bawa peti mati. Dan ada mayat di situ. Keluarga-keluarga yang masih merasa nggak bisa, ini belum waktunya mati. Suami-suami tulang punggung keluarga yang mati mendadak. Anak-anak kecil yang mati sebelum waktunya. Orang-orang yang dicintai orang banyak yang meninggal, dibawa oleh keluarganya. Dan saya melihat pemandangan yang mentakjubkan. Nama mereka diteriakkan, disebut satu persatu. Dan satu persatu bangkit dari antara orang emas. Saya lihat mujizat di jalan-jalan. Tuhan berkata, "Satu hari nak itu akan terjadi." Tidakkah engkau mengingini itu akan terjadi dalam hidup? Tuhan berkata, tidak satu dua orang lagi, ribuan, puluhan ribu, jutaan anak-anakku akan bergerak ke seluruh dunia. Tidakkah engkau mengingini itu? Saya bilang, "Tuhan, itu kerinduan hatiku." Dia bilang, "Ingini nak, harinya akan tiba. Harinya akan tiba." Saudara, saya mau berkata buat Anda, tapi hanya mengingin tidak cukup. Mulai hari ini bertindaklah. Kalau kau ada kesempatan, masuklah ke rumah sakit. Lihat orang-orang sakit, tawari, doakan mereka. Sekali dua kali mungkin gak terjadi apa-apa. Tapi Anda lakukan dengan tekun, tiba-tiba sesuatu terjadi. Ada keluargamu yang sakit, datangi, doakan. Lihat orang menderita, doakan. Satu dua kali pertama mungkin gak ada efeknya. Tapi kalau itu keluar dari sebuah kelahiran, dari hatimu yang paling dalam, satu hari akan terjadi. Kota ini, bangsa ini akan dilawan dengan luar biasa. Amen. Mari angkat tangan lagi, ingini Tuhan, kejar Dia.